Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Han. Mari kita berdoa. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih anugerah turun atas kami pada malam hari ini, dan Roh Kudus yang ambil kuasa segala yang ada, yang akan diadakan di dalam doa malam dari awal pertengahan sampai pada selesainya, sehingga kami semua dapat memuji dan mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan itu hamba menyerahkan sepenuhnya rekan-rekan kami yang akan melayani pada saat malam ini dalam kuasa dan urapan-Mu. Dan kami boleh dibawa masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memulai ibadah doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bila setiap kita boleh menyelidiki setiap hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku selalu rindu hadirat-Mu. Mari kita pujikan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tuhan
setiap kesungguhan kami Tuhan. Aku Tuhan, selidiki setiap batin kami, hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, aku rindu
panggil dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas kehadiran tengah-tengah tempat ini Tuhan. Kau telah melawat setiap anak-anak yang tak hadir maupun yang masih streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Bapak, sungguh Kau baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Kau tak pernah mengingkari janji-janji terbaik. Terima kasih Bapak. Bapak, Kau maha mengerti Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa syafaat untuk gereja kami di BPS Pusat maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, terutama pelosok gunung pedesaan terpencil. Pelayan-pelayan Tuhan, tegar kuat iman mereka supaya tidak goyah apapun yang mereka berjalankan. Roh-Mu sendiri membimbing, menuntun mereka Tuhan. Tangga keluarga besar Kau cukupkan setiap hari anak-anak-Mu Tuhan, terutama pelayan-pelayannya Tuhan, dengan visi dan misi yang Kau jiwa-jiwa belum mengenalkan Kau Injil sampai banyak jiwa menangkap selamatkan untuk muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkat Ketua MP Diaken Majelis Tinggi Kepala bersama staf-staf dan lantai dasar, lantai 5 Kau gelap satu persatu juga roh takut-takut Kau agar bisa memimpin jemaat seluruh di BPS ke arah Kristus benar. Terima kasih, juga cukupkan setiap hari kebutuhan di dalam pusat. Beri juga roh satu kesatuan buat gereja kami tidak bisa berdiri sendirian Tuhan, butuh satu sama lainnya. Kaulah kepala pemimpin kami, dan gereja ikat dengan kasih kami. Kami selalu bisa bergandengan tangan, sepakat senantiasa semua untuk nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ipan juga Kau lawat Cijuilian tidak hadir di tempat ini. Bapak, Kau maha tahu Tuhan, terutama berkati kesehatan yang prima, hikmat ataupun bijaksana, agar bisa menuntun anak-Mu Ipan ke arah Kristus dengan sabar untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Ada yang menyerahkan perpuluhan persembahan bentuk apapun, Kau juga maha tahu Tuhan. Yang memberi kesamaan diri juga Kau berkati, kembalikan berlipat ganda akan hari-hari akan datang. Tetap memberi dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan, agar persembahan dipakai untuk besar kerajaan yang akan tinggi. Terima kasih Bapak Kudus. Kau lawat anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh, kami tak dapat menyebutkan satu persatu nama, tapi kami tahu Kau maha tahu, maha mengerti, maha berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup membuat kesembuhan yang sempurna, mukjizat tetap terjadi dalam kehidupan anak-Mu yang selalu berserah berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kau juga lawat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Berikan keamanan di mana-mana Tuhan, jauh dari teroris, jauhkan bencana alam, jauhkan sakit penyakit virus apapun. Kau lawat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, pejabat tertinggi, sampai terendah kabinet seluruh Indonesia. Berikan juga roh takut akan Kau, bisa mengatur negara Indonesia aman, damai sejahtera, adil, makmur, sentosa, selama cukup sangat makan-makan. Terima kasih. Kota Surabaya lawat juga Tuhan, agar aman dan sejahtera mengikut kota Surabaya ini. Gereja lainnya bisa dibuka kembali dengan leluasa untuk memuji menyembah Engkau, terutama Injil disampaikan di ujung-ujung kota Surabaya se-Jawa Timur. Banyak jiwa menangkap selamatkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kekuatan bagi kami Bapak. Sabda-Mu menuntun langkah kami untuk belajar. Pemohon Bapak, tuntun kami ya Bapak, terutama hamba-Mu yang Kau percaya secara khusus hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kuasai dengan Roh-Mu sendiri agar Bapak bicarakan semua Roh-Mu sendiri memimpin. Terima kasih Bapak. Bapak, tambahkan hikmat buat anak-anak-Mu, bukan hanya pendengaran yang mengertikan kami Tuhan apa yang Kau sampaikan kepada kami, agar kami benar-benar dapat pengertian dari Kau sendiri, agar kami bisa mengerti, bisa belajar untuk melakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak berbicara, kami siaplah untuk mendengar dan melakukan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Doa kami. Shalom, selamat malam. Sedikit pengumuman saja bahwa besok Minggu ibadah Mandarin tetap dimulai jam 8.45. Juga khusus untuk anggota choir ya yang akan memberikan persembahan untuk melayani bersama-sama di hari ibadah hari Pentakosta. Untuk selesai ibadah tidak usah disuruh-suruh lagi,
langsung kumpul di depan mimbar untuk langsung berlatih bersama. Ya, karena waktu latihan yang terbatas, minggu terakhir bulan ini adalah hari Pentakosta di mana kita akan sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Soleman. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Mohon maaf saudara karena saya baru jatuh, jadi dengkul saya dibengkak. Tapi puji Tuhan ya, kemarin itu lebih parah, naik 1 sentian tidak bisa angkat kakinya. Tapi walaupun saya jatuh, saudara, tetap pelayanan di Asri Abadi di lapangan saya tetap kerjakan ya, tapi pakai kursi roda. Saya bersyukur pada Tuhan kalau sampai hari ini doa malam Mandarin ini masih bisa memberikan kehormatan untuk saya. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu hidup yang berbuah. Semua katakan 2, 3. Hidup yang berbuah ya. Yohanes 15 ayat 7. Coba kita baca Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan semua amin, saudara. Amin. Wah, ini tidak gampang. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita, Tuhan mengatakan minta apa saja. Tapi jangan minta suaminya orang, minta apa saja katanya, kamu akan menerimanya, saudara. Ya, apa yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi saya memikir dalam hati saya, begitu begitu luasnya Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Kasih itu tidak hanya ucapan, tetapi pengorbanan. Kasih itu dikatakan dibuktikan yang mati di kayu salib, berkorban demi keselamatan dosa manusia. Hari ini ada 2 kelompok orang Kristen, saudara. Orang Kristen kelompok pertama hidup di luar Kristus. Kelompok kedua hidup dalam Kristus. Orang Kristen tapi hidupnya di luar Kristus pasti tidak akan berbuah. Ciri-ciri orang Kristen yang di luar Kristus yaitu apa, saudara? Tidak tergembalakan. Coba baca dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak apa, saudara? Tergembala, tidak tergembalakan. Artinya orang Kristen itu, katakanlah kalau bahasa kunonya itu KTP gitu loh. Kamu siapa? Oh, saya orang Kristen, cuma KTP gitu. Tapi kehidupannya tidak ada hasil. Ya begitu saja, saudara. Sama seperti orang dunia gitu ya. Yang kedua dikatakan di sini cirinya itu tidak terhisap dalam gereja lokal atau dikatakan jemaat yang keliling, saudara. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan apa, saudara, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, saudara. Kepada jemaat yang biasa ibadahnya itu artinya tuh ya hari ini aku mau datang, besok gak usah gitu loh. Atau aku hari ini aku ke gereja si A, besok si B. Jadi kalau ke gereja tuh macam-macam gitu. Dan mereka tuh seperti tidak ada pergembalaan. Kalau ada persoalan masalah, wah pendetanya diundang semua.
Lalu pendeta bilang, oh ini jemaatku. Bukan, ini jemaatku. Wah, jadi pendetanya yang tukaran, saudara. Karena apa? Jemaatnya keliling, saudara. Saya kan juga khotbah. Khotbah di sini ketemu dia, ketemu di sana ketemu dia. Saya tanyakan, kamu itu sebetulnya jemaat di mana sih? Oh, saya keliling, Bu. Biasa, Bu. Kadang ke sana tuh kalau saya dapat sembako, oh ke sana, oh saya dapat uang gitu. Jadi pikirannya itu pikiran jasmani, saudara. Nggak pikiran persekutuan yang betul gitu. Makanya kalau kita dengar tadi pujian itu nyanyinya cuma sebentar ya, 1 biji, 2 biji ya. Tapi penyembahannya hampir setengah jam, saudara. Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan, dengar suaranya kayak gitu males. Oh, udah nyanyi-nyanyi sih gitu loh. Tapi sebetulnya orang nyanyi itu sama penyembahan memang kata bahasanya itu lebih tinggi penyembahan. Cuma harus tahu jamnya. Kalau terus penyembahan biasanya berlutut kepada penyembahan. Nah, tapi kalau duduk gini terus menyembah kapan pujiannya gitu loh. Ya toh? Lagi kalau misalnya doa firman, yang didoakan firman. Jangan doanya muter bangsa negara, organisasi. Waduh, yang sakit sembuh. Apalagi doa untuk makan, pas yang sakit disembuhkan, makanannya sudah adem sudah. Karena apa? Kelamaan gitu loh. Kalau doanya, jadi apa yang artinya tepat gitu loh. Doa firman gitu ya. Kalau doa untuk pembukaan gitu ya. Jadi singkat, tegas, tepat gitu loh. Saya ini paling tidak suka, saudara. Bukan tidak suka karena orangnya doa, bukan. Tidak ada tata bahasa yang pas gitu loh. Ngerti maksudnya? Kalau kita pas itu kan enak. Doa firman. Doa pembukaan gitu. Doa makan. Doa mau pergi pelayanan, doa jangan panjang bahasa roh. Nah, kapan berangkatnya? Jadi bingung ya. Tapi kalau dimarahi pasti ngamuk dia, ya toh. Tapi kita tak usah lah, biar saja lah. Nanti akan ada nasihat. Ayo kita lanjutkan, saudara ya. Berikut adalah orang yang tidak berbuat itu tidak suka kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka itu akan datang waktunya itu mereka tidak mau mendengar ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Makanya kalau kita hidup di dalam Tuhan ini kan selalu ada nasihat, selalu ada pembenahan, selalu dikasih tahu gitu. Ada jemaat saya kalau saya kasih tahu, kalau doa atau nyanyi tidak bisa tinggi, pelan, tuh pelan-pelan, jangan tinggi gitu, terus atau anjlok pelan. Jadi nyanyinya tuh kayak ombak, saudara. Saya kasih tahu pelan, kalau tidak bisa tinggi di pelan no, sehingga tidak mengacau yang lain, apalagi paduan suara. Oh, saya tidak bisa, Bu. Memang saya begini caranya, saya tidak bisa. Oh, jadi kamu dalam firman Tuhan dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi kalau gitu udah cocok-cocokan aja kita, udah cocok korek. Oh ini cocok, ya. Ini yang nasihat, udah cocok. Loh, ya apa sih? Masa boleh firman Tuhan yang cocok? Boleh, yang tidak cocok, coret gitu. Boleh enggak? Oh ini memang TOFON. Oh ini. Jadi sampai bingung lah. Tapi nanti kalau dibilangi terus-terusan ngamuk. Wis tak karep wis. Anak saya bilang, biar lemah. Memang kayak gitu, mau kapan? Oh, kalau anak saya tak tapuk mulut jadi beruan. Kalau dikasih nasihat kok malah saya dimarahi ya kan saya. Berarti firman Tuhan itu tidak cocok, dicocok-cocok no, menurut pikirannya, telinganya gitu loh. Sing enak-enak gitu kan tidak. Wah kamu cantik ya, padahal elek sudah. Kamu itu waduh, langsing padahal langsung. Ya aku memangnya senangnya dipuji gitu loh, puji terus. Sampai saya sendiri mikir, Tuhan, janganlah kita biasa. Yesusku ya luar biasa, aku ini biasa, utangku tidak ada, cepat bayar yang ada, berkatku luar biasa.
Berkat apa enggak kita bisa ibadah ini? Berkat loh. Saya ini sampai mikir, Tuhan boleh enggak ya pemimpinnya ini kan saya katakan anak dan David ini kan orangnya baik kan. Saya bilang, Bet, nanti saya kalau berdiri takut numplok, Bet. Soalnya kaki bengkak, gak enak, Bet. Terus boleh enggak duduk? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wah, puji Tuhan. Jadi saya semangat, saudara. Saya semangat. Akhirnya saya doa terus sama Tuhan. Tuhan, kok sampai saya dipermalukan, Tuhan? Kenapa sih kok bisa jatuh gitu loh? Karena keserempet, saudara. Ada itu loh, di lantai itu kan ada apa? Bukan itu loh, bukan ada karpet. Karpet itu menggok-menggok. Lah saya ada ketok. Atau saya longsor gitu. Untung gigi saya tidak lompat. Itu atasnya ini saudara, apa namanya? Mentrol gitu, sak jagung besar ini. Waduh Tuhan, ini besok ekor masa mentrol kayak gini. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Katanya anak saya kasih minyak tawon. Waduh saudara, biar main. Tak kasih terus saudara. Lama-lama kempes. Hilang saudara. Wah puji Tuhan. Ya walaupun belum sempurna, tapi tak pikir tak apa-apa lah. Nanti pakai masker tak ketok. Tapi nek khotbah pakai masker itu sesel, tidak enak. Jadi saya bersyukur sama Tuhan kalau nanti ada kok ini firman Tuhannya ini ada saudara. Ayo kita baca berikutnya ya. Ayo kita baca. Yohanes 15 1 sampai 16. Saya bahas 4 pokok saja. 1. Mau jika ingin hidup berbuah, maka harus apa saudara? Mau dibersihkan. Kata logika, mau apa saudara? Dibersihkan. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup yang senantiasa membawa kehidupan orang percaya tetap dalam kebenaran. Yohanes 15 ayat 2, coba baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa? Dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Orang kalau hidup orang Kristen ini kalau mau berbuah itu dibersihkan saudara, ya. Kalau kita kalau setiap ranting yang tidak berbuah terus dikatakan dipotong, ranting yang berbuah tambah dibersihkan supaya lebih banyak apa? Lebih banyak berbuah. Saya punya di depan gereja saya itu ada pohon mangga saudara. Saya pikir gini, aduh pohon mangga ini kok tidak berbuah ya. Saya peceli pohonnya, saya potongi semua yang tidak guna, berbuah. Tapi karena bukan musim mangga, dikasih sama Tuhan cuma ada 2 biji. Tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Aduh saya seneng. Tahu-taunya itu yang satu jatuh. Kenapa? Dimakan codot. Waduh, ini seperti manusia ya. Kalau sudah berbuah ada persoalan, sudah diberkati ada persoalan. Jadi kalau kita diberkati Tuhan itu sebetulnya bagaimana? Tambah apa saudara? Tambah cinta sama Tuhan. Tapi udah tambah mengatakan tidak bisa ke gereja. Kenapa? Repot, tokonya laris. Oh nek gitu tak doa supaya tidak laris ya. Supaya kamu ke gereja gitu. Ya jangan gitu Bu, aku tetap mau ke gereja. Ya tapi apa? Minggu ini pertama tidak datang, untuk minggu kedua tidak datang. Nah sebenarnya ke minggu 1 bulan 4 kali. Nah kamu 1, 2, ketiga baru datang, keempat nanti masih repot lagi. Waduh. Jadi kepada Tuhan tuh cintanya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya kan enggak? Saya harap kita tidak cinta sama Tuhan nomor 2, 3, 4, tapi tuh cinta Tuhan. Sepakat amin saudara. Saya ini orangnya saudara. Apa kalau bahasa poinnya tuh cinke itu ya. Cinke itu apa? Disiplin ya. Disiplin. Hah? Yenke. Oh, bukan cinke ya. Oh, yenke. Itu puji ya, itu puji. Sia-sia ini. Aduh, saya mikir-mikir ya. Banyak orang itu udah yenke ya, tak pikir-pikir. Padahal sudah tahu hidup ini punyanya siapa. Kalau punyanya kita, waduh saya kalau malam itu doa sampai lupa amin. Kenapa tuh? Nyap syukur biar yang tadi penyembahan itu dalam bahasa roh saya tetap syukur itu, beribu-ribu syukur itu, tidak minta lain, pokoknya syukur kepada Tuhan. Kenapa? Masih dikasih hidup, kasih panjang umur, bisa sehat, tidak macam-macam. Ya boleh tanda tahun 2020 semua orang kan pada pandemi, jangan keluar. Tapi saya biasa melayani juga di Asia Abadi di lapangan, bawa itu sampai
tutup itu panjang, tak kasih kardus 1, 2, 3 terus sampai ke belakang. Ya kalau orangnya cuma 1 sudah, itu sudah 101 sudah. Tapi kalau saya mikir, ya tidak apa-apa lah, kan udaranya bebas di kuburan. Tapi jarangnya orang khotbah di kuburan itu, kalau ada yang mati memang khotbah. Kalau tidak ada yang mati itu khotbah, ada enggak? Tidak ada yang mati tapi khotbah di kuburan, tapi bukan yang mati di kuburan itu, yang ngubur mati itu loh. Yang ngubur mati saya kumpulkan. Iya ada 1, 2. Pertama kali memang cuma ada 5. Pak, percaya Tuhan Yesus mati masuk surga. Mau kan enggak? Mau mak. Tapi caranya duduk, nanti mama khotbah. Itu pertama kali 5 sudah. Datang lagi 7, datang lagi 13, datang lagi 35, datang lagi 50, 75. Sekarang sudah 101. Sampai saya pikir, ini kalau bukan Tuhan tidak bisa nih. Sungguhan mereka sampai ngerti bahasa itu loh. Bapak kami yang ada di surga, pelajaran doa Bapak kami itu ikut saudara. Mereka itu rasanya sampai nangis. Aduh, sampai hati saya bilang, Tuhan, kalau nginjil orang yang belum percaya dengan nginjil orang yang sudah percaya beda ya, beda sekali. Biasanya orang yang sudah percaya Yesus tuh nginjil itu apa namanya, matanya sih melek, minum apa, terima SMS. Saya bilang, kok udah takut be Tuhan ya. Tapi orang yang non Kristen itu kalau sudah percaya Tuhan Yesus, mereka diam betul, ya kok betul gitu. Sampai saya bilang, aduh, tidak rugi ya, walaupun saya mesti bawa sembako sekali ke sana 15 juta, tidak pusing lah, Tuhan pasti menyediakan. Ternyata Tuhan menyediakan, ada gitu loh sudah, beli beras, beli gula, minyak, bisa supermi, ada. Akhirnya Tuhan tuh mencukupi gitu loh. Akhirnya saya berangkat lagi saudara. Wah, Yesusku memang apa? Luar biasa. Sehingga ada kata, tak ada suara, ada tangis, tak ada air mata, hati tercekam 1000 bahasa, hati pilu merana merunduk di balik dada. Bila ku pikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga, kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana doa malam Mandarin. Tidak, Tuhan tidak ngerti, tidak apa-apa. Maksudnya diputar-putar gitu, seneng gitu loh, diputar-putar. Saya ini kan suka puisi, sehingga waktu di hari jasa itu khotbahnya panjang, tapi orang-orang makan kacang gak didengarkan sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, aku mau puisi, boleh lama 1 menit, tak gitu nggak naik. Wah, berliak loh saya. Sopo gue pikir gitu ya. Wah, langsung saya puisi mengenai puisi tentang kehidupan. Tak gitu kan. Umur yang tersisa di saat ini sungguh tak ternilai harganya, sebab hari esok belum tentu jadi bagian dari diri kita. Sebab itu jika hari berlalu namun tiada kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidaklah harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Namun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menentukan kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Selamat menabur kebaikan selalu dalam lingkungan keluarga, kerja, tempat tinggal, sahabat, dan handai tolak. Thank you, God bless you. Bingung saudara, orang-orang bilang, terus nah ibu puisi lo ngawur. Nanti aku dimarahin oleh pemimpinnya. Sampai saya bilang, ibu mau makan apa? Mau apa? Sudah, nek malam mau makan. Kita jaga kesehatan, makanya banyak orang sakit ya. Bukan saya minta sakit, maksudnya ada yang sakit gitu loh. Tahu-tahu lambung sakit, entah lagi ke rumah sakit. Oh, ada apa namanya? Goyok sakit. Entah lagi, sesek. Sampai pikir, saya benari ke dokter. Buat apa sih? Oh, pakai BPJS, Bu. Pakai BPJS. Lo masih pakai BPJS kok langganani dokter sih? Langganani rumah sakit. Mau pada ibu-ibu, adik-adik, mau dah? Langganani ke gereja gitu. Enak pelayanan ya toh. Saya sampai bilang sama anak saya tadi, untung ya mama ini cinta Tuhan. Mulai kecil cinta Tuhan. Biar dipukul sama mama,
Yang penting tidak mati. Makanya saya ngomong sama Mak, dipukul boleh Mak, tapi kok sampai mati loh Mak. Tak gitu kan. Wah ngajar. Gereja, apa gereja bisa dimakan? Mak, gereja tidak bisa dimakan. Pendeta juga kasih makan Mak, tak gitu kan. Wah saya dipukul terus. Saya sudah pikir dalam hati, tidak apa-apa lah. Yang penting saya boleh ke gereja. Nyolong dari sepeda engkol, sudah lari dari belakang. Tapi pulang digepuk, ya tidak apa-apa lah. Saya pikir pikul salib kok menyangkal diri, tidak apa-apa. Ternyata sampai sekarang saya sehat tuh. Yesus itu memang apa? Luar biasa. Coba saya putus asa waktu kemarin atau waktu kapan, wah mungkin saya tidak bisa jadi hamba Tuhan ya. Orangnya cepat putus asa ya, buat apa pikir Tuhan. Orang yang putus asa itu tidak ada semangat saudara. Tapi orang yang semangat itu sakitnya hilang sendiri. Amin. Oh saya bilang, Mama sudah bu pelayan Mama. Nanti kan Kartinian itu loh kemarin tanggal 18 kaum ibu di atas pakai sewek. Saya pikir ini pakai sewek ya. Naik ke atas ya apa caranya. Akhirnya boleh duduk di bawah saya. Puji Tuhan, tapi saya tetap cantik juga saudara pakai sewek. Yesusku memang apa? Luar biasa. Pokoknya saudara itu semangat aja lah ya. Berikut saudara ya, tidak suka kebenaran. Berikut yang kedua, orang Kristen yang tinggal dalam Kristus hidupnya pasti berbuah. Buah apa yang akan dihasilkan? Titus 3:14. Baca. Titus 3:14 ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar apa? Melakukan pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Waduh, kalau kita orang Kristen itu tinggal dalam Kristus, hidupnya pasti apa? Buah, ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya itu berarti apa namanya? Bukan orang Kristen, saudara. Buahnya apa? Saudara, ayo kita baca lanjut ya. Yang lanjut saudara. Jika ingin hidup berbuah, maka harus satu, mau dibersihkan. Semua kata tiga, mau dibersihkan. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup yang senantiasa membawa kehidupan orang percaya tetap dalam kebenaran. Yohanes 15 ayat 2 itu loh. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapakan? Dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Maksudnya apa itu saudara? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau kita jadi orang Kristen hidupnya tidak berbuah, Galatia 5:22 itu loh. Coba David baca Galatia 5:22. Oh iya, bagus ini ya. Thank you ya. Pinter. Tes. Oh, mana dadanya? Tes. Oke. Galatia 5:22 tentang iya. buah roh ialah kasih. Satu apa? Jangan cepat. Satu kasih, dua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Terhadap demikian Tuhan mengatakan tidak ada hukum yang bisa melarang itu. Waduh, kasih itu waduh. Di mana ada kasih, cair kepahitan. Di mana ada kasih, jauh jadi dekat. Di mana ada kasih, tidak ada dendam. Di mana ada kasih, ada semangat hidup. Di mana ada kasih, kita tidak ada alasan untuk tidak bisa ibadah. Karena ada kasih. Cinta itu lain sudah. Cinta dengan kasih lebih besar mana? Kasih. Kalau cinta itu makanya ada peribahasa mengatakan dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya buta? Dari hati yang terpukul cinta. Oh cinta, bila manusia sudah buta warna, itulah warna cinta. Tak tahu suami orang, sikat saja. Itu cinta saudara. Tapi kalau kasih itu tidak dilanjutkan dengan pernikahan. Kata yang ketiga, kalau kasih itu dilanjutkan dengan apa? Pernikahan. Saya kali bulan depan saya berangkat ke Denpasar. Bukan suami istri, masih pertunangan. Saya berkati di Surabaya, tapi pernikahannya di Denpasar. Waduh saudara, siang air. Rasanya seneng gitu. Kalau saya ngomong, ya apa? Namanya Steve. Ya apa kamu kok bisa jatuh cinta? Iya. Jatuh ini mana? Waktu saya pusing, pecung buat katanya.
Oh gitu ya. Dari mana datangnya cinta? Ya dari mata, Mak. Hari katanya. Ya udah, kalau diteruskan ya nanti tersinggung deh. Saya berpikir aduh orang saya baru jatuh cinta itu, aduh rasanya itu pokoknya tidak bisa diumumkan. Kan ibu-ibu yang sudah menikah dulu kan pernah jatuh cinta toh, dan sekarang sudah jadi istrinya atau suaminya ya toh. Masa udah tahu oh apa dulu zamannya kuno itu kan tidak jatuh cinta ya, zaman kuno tidak ada ya. Pokoknya dijodohkan sama orang tua toh. Iya kan enggak? Lu ada juga. Hah? Dijodohkan orang tua. Tapi saya enggak dijodohkan orang tua, saya dijodohkan oleh Tuhan. Karena dikasih mimpi gitu loh. Ada orang laki digandeng orang laki bawa bunga. Terus dia bilang, semua gadis menghadap ke depan, itu gereja. Siapa yang kalau bunga dikena, itu jadi jodohnya gitu. Oh, saya bilang, aku nih gadis desa, kulitku hitam, wajahku pas-pasan. Mana mungkin, tidak mungkin. Sedangkan teman saya itu cantik-cantik, putih-putih lagi. Wah, tidak mungkin. Saya cuma doa, Tuhan, biar Tuhan yang atur. Dilempar kena saya. Terus saya dibilang, saya namanya dulu kan Tuan Yan, maju ke depan, berlutut, kamu jadi jodohnya gitu. Oh, gitu ya Om. Kalau pendeta kan dipanggil Om dulu ya. Kalau sekarang panggil apa? Hah? Om juga ya? Iya mungkin Om. Saya sampai kawin itu punya anak, sampai punya anak 2, saya panggil Om suami saya. Mama mertua ngamuk, sudah jadi istrinya kok panggil Om. Loh, memang Om mesti itu, suami panggil Om kayak. Di gereja saya situ Bondo itu anaknya, istrinya semua panggil Om sama suaminya, ya Pak. Anaknya juga panggil Om. Aneh tapi nyata ya, wis tidak usah. Kita lanjut aja. Mau dibersihkan. Yang kedua, menghidupi apa? Firman. Ya baca. Tidak cukup hanya mendengar, menghafal, merenungkan firman, tetapi juga perlu untuk apa? Mengerjakan firman dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 15:3-4. Kamu memang apa? Sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti apa? Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita berbuah apa tidak, saudara? Berbuah. Kalau saya tidak tinggal dalam Tuhan, wah pasti saya di kelaparan, saudara. Tapi karena tinggal dalam Tuhan, Tuhan tolong terus, Tuhan cukupi terus. Aduh, saya sampai mikir gini, ya Tuhan, jangan Tuhan tinggalkan saya, Tuhan. Saya tak minta uang dah tuh. Saya minta gini, tambahkan iman sama saya Tuhan, tambahkan cinta saya sama Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan saya, supaya saya tetap kuat menghadapi cobaan hidup ini. Walaupun seringkali saya lihat jemaat itu kan kasihan sudah bawa kolektor, tidak punya uang mah bisa kasih, sudah tidak punya uang mah tak kasih. Tapi ada orang sing dikasih ini malah kasih tahu semua teman-temannya, kasih tahu kampung itu. Loh Bu, ibu kok bisa dikasih tahu sak kampung Bu? Ya biar tahu, Bu Esther itu bukan ngasih duit. Loh, keliru Bu, ibu mesti diam. Kalau ibu bawa-bawa, saya tidak mau ngasih lagi. Tuhan bilang kanan kasih, kiri tidak boleh tahu. Gitu ya? Iya, orang dikasih duit mencepet, kadang gocap, kok malah gocap gitu, betul gocap. Vibrator punya colok ngecet tuh. Wah, betul. Aduh sampai saya kaget saudara. Dan dia ngerasani saya lagi. Itu Bu Esther itu giginya palsu. Ya ampun, sakit gigi di Pamerno, di kampung itu. Loh kamu tuh apa? Gigiku udah ada sing apa? Bukan apa namanya? Bukan palsu. Gigi Pak, gigi asli tak gitu no. Perlu tak? Mana tak gitu no. Tinggi badan piro, badan piro. Kamu tuh aneh. Dosa lo ngerasain ibu gembala. Dosa ngerasain pendeta lo. Aku juga tak kasih duit kok malah sak kampung tahu semua. Tuh kasihan deh lo. Akhirnya saya sudah di sekolah kan aku tidak mau ngasih kamu. Tidak mau ngasih, seketeng pun tidak mau ngasih. Karena dia tuh pernah diajar sama suaminya minta uang, dikasih cuma 10.000. Kadang mau beli pulsa
HP tidak bisa minta 5.000, itu aja dipukul sudah. Saya kasihan gitu loh, diam-diam tak kasih gitu. Tapi dia mulutnya kok tidak bisa anjing gitu ya, nggak tidak anjing. Diam gitu loh mestinya, ya toh. Orang dikasih kan mesti cing-cing parah, ngerti? Nggak ngerti ya sudah goblok. Cing-cing parah ngerti. Aduh Tuhan, ampun ya kok punya orang kayak gini. Seumur hidup saya tak pernah ketemu orang kayak gini ya. Ya sudah, manusia kan memang beda-beda sifatnya. Ada sifatnya yang apa? Baik. Ada sifatnya yang apa? Juga gosip, digosok tambah sip ya. Aduh, akhirnya kita nih tambah bingung, saudara. Ya sudah, saya tidak ngerasain lagi lah. Yuk kita teruskan pokok yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga itu waspada terhadap pekerjaan apa? Iblis. Wah, kenapa gitu? Iblis itu berusaha untuk menghancurkan orang percaya dengan jalan menyeret orang percaya untuk keluar dari Kristus. Seperti saya contohnya ini, dikasih jatuh supaya tidak memberitakan Injil. Dipikir saya mau menyerah, tidak mau. Pakai tongkat bisa, kursi roda bisa, ya tidak. Walaupun waduh setengah mati jalan tidak kuat, tapi tetap saya naik mobil itu waktu sampai bokong saya dijonjong ke anak saya. Aduh, saya bilang Tuhan, pergi asli abadi, aduh ini bisa 1 jam perjalanan, naik turun gunung lagi, waduh. Tapi Tuhan, tetap saya punya hati itu semangat sudah. Akhirnya iblisnya kalah, saya tetap menang dalam nama Yesus. Apa aja, puji Tuhan. Yohanes, coba kita baca Yohanes 15:5-6. Akulah pokok anggur dan kamu datang tinggal-tinggalnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuat apa? Banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia apa saudara? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Waduh, kasihan saudara. Oleh sekarang kita tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita tetap berbuah. Katakan amin saudara. Buahnya apa? Manis ya. Buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Ada buah macam-macam di kulkas saya itu, ada buah apel, ada jeruk, saudara. Tapi kalau saya makan kecut dan tidak bisa, jadi perutnya sakit. Wah, saya makan apel aja, enak sekali. Kadang-kadang kita lihat juga banyak orang Kristen buahnya itu beda-beda, ya Pak? Ada yang hatinya itu baik gitu, suka menabur gitu. Ada juga orang yang pelit gitu, tidak ngerasani cuma ngomong. Gitu. Sampai saya mikir, aduh Tuhan, ngasih kolektor 2.000 itu aja untel-untel kecil gitu. Sampai saya mikir, ibu ini ngasih piro sih bu, nggak punya uang. Duh, nggak apa-apa, buat piro tuh terserah bu, diuntel-untel bu, sampai kecil sakit. Aduh, saya pikir Tuhan, saya mau ngasih 50 wes tak pada amplop. Aduh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Udah minggu depan tidak datang saudara, karena dirasa di duit. Terus saya bilang sama anak saya, kita besuk yuk, kemana itu orang itu. Maka dia kata, bu suka ngerasa di duit, ya tapi tidak mau datang dia. Nah yuk kita besuki gitu. Tidak usah, sudah mati gitu. Waduh, mati udah. Gara-gara ngasih duit 2.000. Jadi saya ini sudah tidak boleh ngerasa gitu ya. Ya tapi puji Tuhan lah, saya tidak ngerasa. Memang itu kenyataan kok. Kalau ngerasa kan dosa. Lanjut. Yuk kita baca Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup plus kelimpahan. Hebat ya, Tuhan itu hebat, saudara ya. Kalau kita dalam Tuhan itu hidupnya dalam apa? Kelimpahan. Semangat tanda 3. Kelimpahan. Kelimpahan apa? Utang bukan. Kelimpahan anugerah Tuhan. Kelimpahan itu keselamatan nyawa kita. Kelimpahan nama kita terdaftar dalam buku kerajaan surga. Kapan saja Tuhan datang, kita siap diangkat hidup-hidup, ketemu Tuhan di awan-awan. Itu doa saya tiap malam saudara. Jangan minta apa tuh? Apa hidupnya diberkati apa? Uang. Ya boleh saja. Berkat apa lagi? Pekerjaan berhasil. Boleh saja. Tapi nomor 1 itu kelimpahan berkat apa? Keselamatan. 1. Kedua apa? Nama kita terdaftar dalam buku kehidupan kerajaan surga. Katakan 2, 3.
3, nama kita terdaftar dalam buku kerajaan surga. Senang apa enggak? Kalau nanti dipanggil namanya Dada, oh Dada namanya Juan, terus tidak, oh namanya David, ada, masuk. Kan David, oh ada, Juan, nangis istrinya. Ya toh, kita harus apa namanya, nama itu nomor 1 berkat itu saudara. Saya kalau doa malam, bukan cuma saya pribadi, saya doakan anak mantu cucu saya, tak sebut namanya, terdaftar dalam buku kerajaan surga. Anak yang kedua, anak yang ketiga, dan seluruh jemaat, saya bilang shalom untuk pertemuan semua dalam nama terdaftar dalam buku kerajaan surga. Bila Tuhan datang sewaktu-waktu, siap untuk diangkat hidup-hidup, ketemu Tuhan di awan-awan. Gitu saudara, bersama siapa? Bersama malaikat di surga. Waduh, nyanyikan kidung pujian. Waduh, saya katakan Tuhan, kapan Tuhan datang? Datanglah Tuhan, kami rindu hari Tuhan datang. Tapi Tuhan bilang tunggu, bangsa-bangsa belum banyak yang bertobat. Tunggu jemaat-jemaat yang belum bertobat. Jemaat tapi belum bertobat. Buktinya suka ngerasani pendetanya. Ya toh, tunggu, jangan sampai kita ditinggal. Yang lain itu diselamatkan juga. Bukan saya doa bangsa-bangsa, negeri-negeri, suku-suku, orang jahat, KPK, semua tak doakan supaya mereka semua bertobat. Dan nanti kalau Tuhan datang, dia juga diselamatkan. Saya doa gitu saudara. Kalau malam tuh doanya tuh macam-macam. Akhirnya anak saya bilang, mak, doa suwi ini mak. Ya sudah, kamu kalau mau doa pribadi aja, saya doa pribadi. Jadi enak saudara. Lanjut saudara ya. Lanjut, yang terakhir, percaya. Kata yang ketiga, percaya. Ingatlah bahwa Kristuslah yang berinisiatif memilih Anda. Dia juga yang menjamin kehidupan Anda. Bagian Anda adalah tetap apa? Percaya kepadanya. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, puji Tuhan. Saudara, bukan siapa? Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu memilih kita. Hebat saudara. Nah, kita disapa saudara. Kalau dipikir sifat kita kurang bagus, ya toh, hidup kita banyak yang tidak menurut. Ada satu ilustrasi saudara. Ilustrasi gini. Ini anak gini. Matahari bertanya, Tuhan, untuk siapakah aku bersinar? Bulan bertanya, Tuhan, untuk siapa aku bercahaya? 3. Pelangi bertanya, Tuhan, untuk keindahanku terpancar untuk siapa? Angin bertanya, Tuhan, untuk apa nama? Tuhan, aku berhembus untuk siapa? Tapi Yesus bertanya, untuk siapakah aku lahir ke dalam dunia ini? Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Aduh, ini kalau dipikir bagus ini saudara. Saya percaya saudara, tahan sedikit ya, ada perumpamaan lagi. 3 hal hidup yang tidak akan kembali. Apa itu? Waktu, kata-kata, kesempatan. 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Apa itu? Kemarahan, keangkuhan, dendam. 3 hal yang tidak boleh hilang: harapan, keikhlasan, kerelaan, kejujuran. 3 hal yang membentuk waktu seseorang. Apa itu? Komitmen, ketulusan, kerja keras. 3 hal yang membuat kita sukses. Apa itu? Tekad, kemauan, fokus. 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Apa itu? Rezeki, umur, jodoh. Kan kita tidak tahu ya jodohnya tuh nanti siapa gitu, kayak saya dulu tuh. Lanjut, 3 hal yang menyegarkan: kata-kata bijak, hati gembira, minum air putih. Karena saudara kalau minum air soda, waduh bahaya. Apalagi Coca-Cola, waduh itu ya. Ini apa?
stand di sini yang tepatnya kursi bawahnya itu berkarat, siram Coca-Cola langsung bersih. Itu besi, bisa bersih saudara. Apalagi di perut, khususnya itu di dalam perut kita ini berapa puluh tahun hidup kita itu halus apa enggak ususnya itu. Terus minum Coca-Cola terus, aduh hancur. 3 hal yang paling berharga: kasih sayang, cinta, kebaikan. 3 hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Apa itu saudara? Kekayaan, kejayaan, kedudukan, atau mimpi. 3 hal dalam hidup yang pasti dan tidak akan dielakkan. Apa itu? Tua, sakit, apalagi hati. 3 hal yang dikatakan harus kita miliki. Apa itu? Iman, harap, dan apa? Kasih. Waduh, sudah ada itu saudara dalam hati kita. Iman ada, amin. Harap ada, amin. Kasih ada, ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah ngerti hal itu, saya yakin saudara, iman kekristenan kita bukan tambah turun, tapi tiap hari tambah apa saudara? Naik, ya. Kalau kita baca itu adanya naik ke bukit Zaitun, tinggi sekali, murid Tuhan berduyun-duyun, tinggi sekali, tiba-tiba Tuhan memberkati, ya. Lalu dia diraihkan oleh Roh Kudus dan naik ke surga, sehingga murid-muridnya ada suara mengatakan, kembalilah ke loteng Yerusalem, nantikan perjanjianku di sana. Aku akan melengkapi engkau dengan peranan Roh Kudus, supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian apa saudara? Kepenuhan hari Pentakosta, 10 hari. Tapi walaupun tidak hari Pentakosta, kita tetap bisa bahasa roh kok, ya. Buktinya tadi saudara ya, amin saudara ya. Tuhan memberkati. Dan saya tutup dengan satu ayat, Yohanes 1 ayat 6, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh apa saudara? Angin. Jadi hendaklah memintanya dalam iman, jangan apa namanya katanya? Jangan bimbang. Saudara minta apa malam ini? Saya tanya. Oh, saya minta uang, Bu. Tidak apa-apa. Coba jawab. Cece minta apa? Ya, minta apa? Apa saya? Nah, minta apa? Minta keselamatan. Oh, sudah pasti itu. Minta sehat. Minta sehat. Iya. Minta cinta Tuhan. Terus ya, minta dipakai Tuhan terus. Ya. Itu lebih utama gitu ya. Saya itu minta bantuan Tuhan, tambahkan saya iman yang kuat. Tambahkan hati saya cinta sama Tuhan. Keselamatan Tuhan pasti sudah dikasih. Kalau kita minta, itu pasti dikasih kok. Saya minta Tuhan jangan sampai saya dan dipakai gitu, dibuang. Saya minta, pakailah saya sesuka hati Tuhan. Kalau dulu, kalau tidak ada yang mau ke Papua, saya mau Tuhan. Akhirnya diutus ke Papua terus, 37 tahun. Dan sekarang umurnya gini, kakinya patah 3 kali. Bagaimana bisa naik turun gunung? Bisa aja pakai tongkat, saudara. Tapi Tuhan tahu kondisi badan saya tambah lama kan pasti tambah merosot. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan, kuat, sehat, panjang umur, awet muda. Sebut itu awet muda. Terus diberkati berlimpah-limpah, jadi berkat. Amin. Mau enggak? Amin. Ayo, satu apa? Kuat. Ayo ngomong, kan usah banyak dong. Satu apa? Kuat. Sehat. Panjang umur. Awet muda. Bukan orang sudah umur tua itu, apalagi bongkok, tidak ada yang ngundang loh. Ya. Untung saya punya gereja ya toh. Oh bisa umur 90 saya khotbah. Ya ada gereja umur 70 saya tidak diundang lagi. Padahal saya melayani sudah 41 tahun, oleh umur sampai kaya. Biasanya gitu kalau sudah hamba Tuhan terkenal itu, Wester Soleman ditepak udah. Umur 71, wah gak usah gitu. Padahal saya sudah kelayapan pergi Atlanta ke Amerika sendirian ya bisa tuh. Ya umur 78, saya baru 78, masih muda tuh. Ya enggak? Saudara merasa yakin enggak kalau masih muda? Amin. Saya lihat dulu, oh Pak, aku
sudah tua bu, pira 62 wala kemencur. Oh emang kan jalan bepiak-piak gitu. Wah saya kalau udah kaki sakit, pergelangannya tuh dikasih besi ya, supaya bisa goyang. Nah ini ditambah sini, wah ini sih jatuh di miring gitu. Jadi tulangnya itu sakit, tapi saya tetap bersyukur. Lama-lama tak sembayangi tiap malam tak sembayang, ya jalan lagi kok, enggak apa-apa. Gitu. Kalau ada kemauan ada jalan. Sampai sudah kalau tidak ada kemauan ya terus numpuk di rumah. Undang-undang bisa, tapi jatuh aja, belum dimakan belum berlayar, ya enggak. Di Turki itu loh, dari Istanbul ke Antalya, itu tahu perjalanannya Rasul Paulus, itu naik perahu itu 2 minggu, setengah 2 minggu ya, 15 hari. Nah saya naik pesawat dari Istanbul di Turki, Istanbul ke Antalya, cuma setengah jam. Padahal Rasul Paulus itu pelayanannya sudah sampai di situ dipenggal kepalanya. Coba saudara mikir itu. Kita cuma pergi Papua aja bisa pakai tongkat, sudah tidak mau, sudah boleh. Dan kali David mesti berangkat. Banyak emasnya di situ. Saya kan paling itu kan pesawat ya sudah. Ini kan pesawat cakung loh. Itu kan cuma pintunya itu ditali satu catat di sini. Keren deh. Terus ini pilot, ini saya. Belakangnya ibu gembala. Lainnya itu sembako. Anak saya aja kak lihat bawah tuh kakinya gini-gini. Ada apa kok gitu? Waduh mah, ciduk mah. Enak mah, dulunya deket mah. Ya ngumpet ya aku. Megangnya tidak bisa. Tadi dikit dipegang. Wis diem mau, udah usah lihat bawah, dia tidak mau. Mesti lihat tuh gunung tuh, Mas, tuh tembaga, itu nikel, itu batu bara. Senang dia, ya pom. Kalau kita sewa pesawat capung 7 juta, makanya sekali terbang tiap hari itu saya 50 juta, itu 37 tahun sekali terbang, tiap 2 bulan sekali. Terbang itu ngumpulnya 50 juta mulai tahun 80 saudara, bayangkan dulu 50 juta tuh mahal loh, ya enggak? Dulu kalau sampai sekarang enggak ya, ikian ya, pengen pensiun. Tapi 50 ya gede ya, gede apa cilik? Apalagi Cipakling, wah, tapi saya enggak posik, dia bilang enggak apa-apa, nanti tuannya dia wes, obat tiap hari tak ngumpul. Tak mau saya di orang ke apa tuh gemi itu ya, ada duit tak kumpul nanti ambil perbulannya tak campur, dapat lagi gitu. Itu sampai sekarang sudah. Waduh, sampai saya nih lihat pendana yang saya tampung tuh 200 sisa 140, saya sampai nangis. Kok bisa gitu? Lapar mau gitu mati. Aduh, ya apa sih? Kok bisa kayak gini? Saya bilang gitu. Sabar kok, doa, sudah doa mah, tapi tidak ada yang ngirimin duit. Matang. Minta beda kan bisa. Tuh sampai saya bilang ini lain kali nih. Makanya saya ini tidak boleh mati, tidak boleh sakit, tetap kuat, sehat, panjang umur, nunggu Yesus datang. Gitu. Karena apa? Tugasnya itu yang diemban itu loh sudah. Banyak sekali. Anak saya sampai ngabuk sudah. Mak Maria, ketemu orang siap. Anakmu tuh mau makan, Ma. Anakmu punya cucu, Ma. Mau makan juga. Tapi udah mau berangkat, Ma. Besok minta duit ya, Ma. Terus dia, dompetnya saya nggak ada kayak gitu. Enggak deh lah, Ma. Mama tuh mesti punya celengan lah, Ma. Masa tua, Ma. Ketemu orang kasihan terus sampai hari makan tahu. Enak tapi tahu tuh dia perut senang. Iya, sekali-sekali lah Ma, makan apa, capcay kayak apa. Oh, udah usah jai-jai, udah usah wis. Yang penting kacang panjang wis tuh itu jai. Tak gitu loh. Akhirnya anak saya sadar, iya ya Ma, orang hidup dalam Tuhan itu, kalau orang itu suka nabur, tak pernah ditinggalkan ya Ma. Iya, tak pernah ditinggal oleh Tuhan, tak gitu nah. Tadi saya ini kayak memberanikan diri itu supaya anak saya itu juga semangat gitu sudah.
Semua katakan amin, saudara. Amin. Kalau kita semangat itu tidak pusing itu, nanti Tuhan pasti sediakan. Semua katakan amin, saudara. Amin. Saya harap kita sebagai anak Tuhan jadilah seperti pohon yang terus berbuah, buahnya lebat, dapat dinikmati oleh semua orang. Kalau misalnya saya nih ya punya biji ya, ditanam, terus lalu tumbuh apa enggak? Tumbuh. Berbuah apa enggak? Berbuah. Ada yang buahnya banyak, ada yang tidak banyak. Nah, ada yang buahnya kecut, ada buahnya juga yang manis ya toh. Kan saya lihat itu di pohon saya, kecut ada yang manis. Tapi kalau saya pikir buahnya kenapa kecut? Karena kehidupannya tidak ada firman. Kalau buahnya manis berarti nuruti firman. Jadi hidupnya manis. Katakan amin, saudara. Kalau hidupnya manis itu berarti nurut firman. Firman itu pedoman kita, saudara. Pokoknya jangan keluar dari firman. Pokoknya kita tetap hidup dalam firman. Pasti Tuhan memberkati, saudara. Katakan amin ya. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Kumasukkan dalam peti, kudepositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Dan kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang setia melayani di tempat ini. Berkati hamba-mu David dengan istrinya Tuhan yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang tidak datang. Tuhan topang mereka supaya mereka ada waktu yang akan datang bisa datang kembali. Berkati semua yang melayani multimedia, pemain musik dan semuanya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya bawa oleh-oleh, lemper dan juga apa namanya ini loh saudara. Saya ini senang bawa oleh-oleh saudara. Itu loh, buka dong. Saya bawa oleh-oleh dompet. Dompet ini saudara bisa ambil satu orang satu, tapi menabur ya saudara. Naburnya itu paling sedikit gombet lah ya. Kalau lebih bersyukur karena uangnya nanti saya akan kirim ke panti asuhan sehingga orang-orang di sana bisa hidup juga seperti saya gitu ya. Tuhan memberkati. Ditaruh di sini aja nak ya, ke sini. Kemudian apa itu namanya? Lempernya dikeluarin, kalau dibungkus kan kena gitu. Ya, sudah Ya, jadi ini Bu Esther Soleman bukan ini loh ya, bukan cari sumbangan, bukan. Beliau hanya ingin supaya siapa yang ingin menabur pekerjaan Tuhan mendukung yang beliau sudah mulai di tanah Sulawesi ya, ada sekolah Alkitab di sana yang kurang lebih muridnya 100 lebih ya. 200 tapi sudah sisa. Nah, 200 tapi berkurang. Jadi nanti semua berkat yang malam hari ini dikumpulkan, langsung Bapak Ibu dapat menyerahkan ke beliau. Ya, jangan dimasukkan di dalam kotak persembahan, itu yang nanti untuk kasnya Mandarin. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, silakan masukkan di dalam tas ini, setiap orang sendiri-sendiri, ya. Nanti Bapak Ibu dapat masukkan sendiri ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nanti petugas Satgas bisa membagikan untuk bantu membagikan ini lemper yang dibawa oleh Pastor Soleman. Baik, puji Tuhan, doa malam sudah kita selesaikan sampai di sini. Kita mau tundukkan kepala sekali lagi. Kita mau berdoa sekaligus kita memohon berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan kami semua Tuhan pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat Tuhan, di mana kami akan selalu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan roh hikmat marifat. Tuhan juga yang akan menyertai dalam setiap pelayanannya. Jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Tangan Tuhan melindungi senantiasa. Demikian juga dengan setiap kami. Sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami pulang.
Kiranya Tuhan sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di rumah kami semua dalam keadaan sehat dan selamat. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.